Shalom, welcome back to Blessing Story. Dan hari ini saya Michelle Blessing. Saya akan kembali menceritakan cerita kesaksian apa sih hari ini. Dan cerita kesaksian hari ini datang dari sahabat kita Deborah Teresia dengan judul Doa Orang Benar Mendatangkan Kuasa. Saya akan bacakan buat teman-teman semua. Aku punya kakak perempuan. Dia sedang menjalankan kuliah di Bandung, sedangkan keluargaku ada di Jakarta. Beberapa bulan yang lalu, aku dan keluarga mendapat telepon dari kakak. Kakakku berkata bahwa setiap jam 1-3 pagi dia selalu bangun dengan keringat dingin dan ada suara-suara yang terus terdengar menakutkan. Kakakku meminta untuk didoakan dan mamaku pun memberitahu kepada ibu dan bapak gembala gerejaku untuk minta bantu dalam doa. Mamaku langsung mengambil sikap untuk doa peperangan dan puji Tuhan, suara-suara yang mengganggu kakakku setiap tengah malam itu sudah tidak terdengar lagi. Itu semua karena kuasa Tuhan yang sangat dahsyat. Kuasa doa tidak ditentukan oleh seberapa pintar dan seberapa puitis kita merangkai kata-kata. Kuasa doa juga tidak ditentukan oleh seberapa mantap dan seberapa lantangnya suara kita saat mengucapkan doa. Namun, kuasa doa sangat tergantung pada kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Sebagai orang percaya, kita pun dapat mengalami kuasa doa itu asal hidup kita benar-benar seturut dengan kehendak Tuhan. Bila hidup kita benar dan tidak menyimpan dosa, doa-doa kita pasti mendatangkan kuasa. Tuhan Yesus memberkati. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Terima kasih kesaksiannya Deborah Teresia, dan hari ini kita belajar lagi. Seperti kata Deborah, doa kita akan berkuasa tidak ditentukan dari bagaimana cara kita berdoa, tapi bagaimana kita membangun hubungan kita dekat dengan Tuhan. Karena kita tahu, doa itu pun adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Kalau kita tidak punya hubungan yang dekat sama Tuhan, ya kita akan sulit juga untuk berkomunikasi dengan baik sama Tuhan. Seperti dengan manusia, hubungan yang baik adalah hubungan yang ada komunikasi dua arah, komunikasi yang baik antar dua pribadi tersebut. Maka dengan Tuhan pun seperti itu, kita juga harus terus punya hubungan yang dekat dengan Tuhan sehingga kita bisa terus berkomunikasi dengan Tuhan, sehingga doa-doa yang kita naikkan pun akan berkuasa. Tapi pastikan juga kita menghidupi hidup yang seturut dengan firman Tuhan, jaga hidup kudus, jaga hidup berkenan di hadapan Tuhan. Berdoa itu tidak ditentukan dengan bagaimana cara kita merangkai kata-kata, tidak. Berdoa harus dengan suara kencang atau seperti apa, tidak. Doa itu adalah hubungan pribadi kita sama Tuhan, komunikasi kita sama Tuhan. Dan untuk memiliki komunikasi yang baik, kita juga harus memiliki hubungan yang baik. Tentunya memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita harus terus jaga hubungan kita sama Tuhan, baca firman-Nya, berdoa. Berdoa itu kan komunikasi dengan Tuhan, puji sembah Tuhan, melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika kita terus membangun hubungan kita dekat sama Tuhan, kita intim sama Tuhan, Tuhan pasti dengar setiap doa-doa kita. Bahkan hal yang tidak kita ucapkan sekalipun dari mulut kita, Tuhan dengar dan Tuhan akan jawab. Jadi pastikan setiap kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, terus bangun hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga kita terus dapat berkomunikasi yang baik dengan Tuhan, menyampaikan seluruh isi hatimu sama Tuhan, dan Tuhan akan jawab. Terima kasih Deborah buat kesaksiannya, dan buat teman-teman yang punya cerita kesaksian, yuk langsung aja DM di Instagram @sahabatblessing atau email yang ada di bawah ini. Dan jangan pernah takut buat bersaksi, karena cerita kesaksianmu akan menguatkan setiap teman-teman yang mendengarkan cerita kesaksian ini. Karena cerita kesaksian kan bukan cerita yang dibuat-buat, bukan cerita karangan, tapi cerita pengalaman pribadimu sama Tuhan. Yuk, jadi pribadi yang berani bersaksi. God bless you!